kecil dunia. Hakikat zuhud menurut ulama yang muktamad itu menganggap kecil dunia. Dijumlah dia dengan semuanya apa yang terkait dengan dunia, jabatan, wanita, ujian, kekayaan, harta dan lain sebagainya yang terkait dengan dunia kita anggap kecil semuanya. Wasiat yang selanjutnya setelah qanaah itu zuhud. Setelah kita selesai dari qanaah, kita juga harus zuhud. Orang salikin, orang yang menuju jalan Allah harus zuhud. Ini juga zuhud bukan berarti fakir. Yang dianggap zuhud itu fakir. Rasulullah zuhud, Nabi Sulaiman zuhud, Nabi Yusuf zuhud, Nabi Dawud zuhud, Sultan Hasanuddin zuhud, Amirul Mukminin zuhud. Zuhud bukan berarti meninggalkan pangkat, bukan berarti meninggalkan duniawi secara keseluruhan. Zuhud ada di hati. Wa minasna saking wasiat yang 9 itu zuhud. Wa hakatu syariatu fi ikhtilafun kathirun wa rajida ba'dhi istisgharu dunya bi jumlatiha wa iftikharu jami sya'niha. Lalu hakikat zuhud dan syariat. Hakikat zuhud menurut syariat via jero hakikat itu ada perbedaan kang wake, banyak perbedaan tentang zuhud. Rajih kaum muktamad intabatihim menurut setengah ulama istisgharud dunia itu menganggap kecil dunia. Hakikat zuhud menurut ulama yang muktamad itu menganggap kecil dunia. Dijumlah dia dengan semuanya apa yang terkait dengan dunia, jabatan, wanita, ujian, kekayaan, harta dan lain sebagainya yang terkait dengan dunia kita anggap kecil semuanya. Itulah zuhud. Waktu kamu lan nganggep hina sekabeh kelakuan di dunia. Apapun tingkah laku dunia, model-model dunia, gaya-gaya yang ada di dunia ini, semua kita hinakan semuanya. Maka nanti dunia indahu sadiroh hakiratan hanat alaihi. Sabo kang aneh abad dunia insan yang siwak itu cilik turhina mangke enteng dunia ingat sesuatu. Kalau dunia itu dianggap hina, dianggap kecil, maka dunia nggak akan jadi beban buat kita. Jangan salah pengertian. Bukan berarti orang zuhud langsung kaya, bukan begitu maksudnya. Saya kok sekarang setelah bertorekat zuhud sudah ada di hati utama. Tapi kok tambah miskin, tambah fakir, bukan itu. Artinya tatkala masih ada beban di hati kita, dunia itu jadi beban di hati kita, itu berarti orang belum zuhud. Orang zuhud nggak jadi beban. Mau kaya, mau fakir, jalan terus ibadah. Mau ada uang, mau enggak, kita jalan terus ibadah, gak jadi beban. Itulah zuhud. Kalau masih jadi beban, berarti belum zuhud kita. Kita masih terbebani oleh hal-hal duniawi.
Orang zuhud maka mikir mau ada mau enggak. Waktunya ibadah, ibadah. Waktunya ngaji, ya ngaji. Itulah orang zuhud. Nggak ada beban. Faman kana fid dunya indahu saghiratan akhiratan hanat alaihi. Ingat, nggak ada beban. Fala yafrahu bi syai'in minha, mangkur senangi wong la sujudi mingga sakit. Nggak ada senangnya. Dikasih dunia banyak nggak senang, biasa aja. Wala yazum ala fakti. Tatkala tiada pun tidak sedih, tidak susah. Dikasih tidak senang, tiada pun tidak sedih. Biasa saja, istiqomah. Lancar. Zuhud mah jarang bisnis ya. Wala yahudu minna illa ma yuhibbu ala ta'ati rabbi. Dan kalau datang pun orang zuhud, beliau tidak ngambil kecuali yang dibutuhkan, hanya untuk taat ke Allah, taat ke Tuhannya. Itulah zuhud. Datang dunia butuh, beliau tidak ngambil. Yang diambil hanya untuk bekal taatnya aja. Butuhnya sekarang gimana? Segitu ya udah ngambil segitu aja, hanya untuk bekal aja. Bekal ibadah. Apa yang dibutuhkan itulah yang diambil. Wa yakunu dzalika da'ima syukri bi dzikrillah ta'ala. Lan ada yang wong serta mengkono-mengkono la yafrahu wa la yahzanu da'ima syukri iku mayang sibuk lawan zikir ning Allah lan zikir ning akhirat. Dan orang zuhud itu dalam kondisi apapun, dalam kondisi ada dan tidak ada, tidak sedih, tidak senang, tapi itu terus gak berhentinya dawam sibuk dengan zikrullah. Datang rezeki, ingat ke Allah. Tidak ada rezeki, ingat ke Allah. Apapun kondisinya selalu zikrullah, dan yang teringat hanya Allah dan akhirat. Kita ini dari Allah akan kembali ke Allah. Kita ini dulunya dari akhirat dan kita akan kembali lagi ke akhirat. Itulah orang zuhud. Tidak pengaruh. Ada tidak berpengaruh, ya tidak ada pun tidak ada pengaruh. Hadza wa arfaqu ahwali zuhdi utawi iki wa yada iku pang tinggi-tinggi tingkah zuhud itu. Derajat zuhud yang tinggi seperti itu. Kasih biasa, ngaji, zikir. Tidak dikasih, zikir, ngaji terus. Itu yang dilihatnya. Dalam kondisi apapun tetap waktunya ngaji. Sekalipun ada tamu presiden, sekalipun waktunya ngaji, ya ngaji. Yang ngatur bukan manusia, bukan makhluk yang ngatur, Allah yang ngatur. Faman balagha hadhil martabah fa fid dunya bi syakhsihi wa fil akhirah bihi. Kalau kita telah mencapai derajat itu, maka nanti kita ini jasad kita aja yang di dunia, roh kita udah di akhirat sana. Jasad kita di dunia,
kita hidup seperti biasa, seperti layaknya orang hidup, tapi sesungguhnya roh kita udah di surga, di akhirat roh kita udah di sana. Nah, yang teringat oleh kita hanya Allah, akhirat, Allah, akhirat, Allah, Allah, Allah. Gak ada yang teringat selain itu. Waktu lan akalisme, akal dan roh kita udah ada di sana, penuh dengan akhirat, penuh dengan Allah, hati, akal, penuh semuanya dengan Allah. Kalau Ahmad wa Sufyan Tsauri, Hima, Imam Ahmad, Sufyan Tsauri dan yang lain-lainnya, Azhuru Qasrul Amal. Uti zuhud iku nyendekaken angan-angan, pendekkan angan-angan kita. Angan-angan kita itu gak ada yang lain, gak ada, sedikit angan-angan kita. Angan-angan kita cuma sedikit, hanya akhirat aja, gak ada angan-angan yang lain. Wakal Ibnu Mubarak azidu syukur billah. Dari Ibnu Mubarak uti zuhud iku kumantel lawan Allah. Kita Allah, percaya Allah bahwa segala sesuatu Allah yang akan menjamin kita. Usul kata Imam Mubarak, kita mah kerja aja, tugas. Manusia harus syariat aja, jalankan syariat. Urusan hasil dan tidak, kita yakin Allah yang memberikan ini, Allah yang memberikan, bukan syariat kita. Sikoh. Wakala Sulaiman Darani, azudu tarkuba yushkiru anillahi ta'ala. Itu dzalika. Zakar dari Aziz. Kata Imam Abu Sulaiman Darani, zuhud itu meninggalkan sesuatu yang menyibukkan kita jauh dari Allah. Kalau sesuatu itu menyibukkan kita sehingga kita jauh dari Allah, maka tinggalkan itu. Itu namanya zuhud. Zuhud seperti itu. Ini bakal ganggu, ini bakal ganggu. Kalau kita kerjakan ini, kita terganggu nantinya. Sementara ini gak ada untungnya di dunia, kita tinggalkan. Ini ganggu Allah, ganggu zikrullah, tinggalkan. Zakar dalika azizi. Wazhud wa dha faqtin ala qata qalbika bil malilak fakta lau takun aqtala wasud wa dha faqtin ala qata qalbika bil malilak faqad la fakta lau takun aqtala. Wasud dan sudsir ayat murid ditarik ke akhirat, ditarik ke akhirat dalam dunia. Kita jadi murid orang yang mengharap akhirat, harus surut dunia ini dalam dunia. Tafsir Al-Quran Nas, maka tadi sila itu manusia yang berakal. Kalau kita ingin jadi manusia yang berakal, harus bersurut, harus. Contoh, kita mau ke Cilegon, kita tidak bersurut, kita mau ke Cilegon, lihat sana, lihat ini, kita ambil ini. Lihat ini, mampir lagi. Lihat warung, mampir lagi. Lihat warung, mampir lagi. Padahal kita rencananya ke Cilegon, ke mall. Berangkat jam 9 dari sini. Karena banyak mampir sana, mampir sini, mampir sana, mampir sini.
Sampai ke Cilegon mallnya udah tutup. Begitupun kita mau menuju ke akhirat. Kalau kita mau menuju ke akhirat, emang benar-benar menuju ke akhirat, waktu kita kan ada batasnya. Kita dibatasi oleh umur kita. Kalau kita tidak zuhud, kita nggak bakal fokus. Tinggalkan semuanya, tinggalkan yang kanan, tinggalkan kiri, fokus kita ke akhirat. Insya Allah nanti nyampe. Kalau kita nggak zuhud, nantinya nggak fokus. Lihat tentang es cendol, mampir dulu makan es cendol. Lihat pos roda, kita ngobrol dulu ke pos roda. Lihat lagi ada kumpulan orang, mampir lagi. Sampai Cilegon, sampai mall, mallnya udah tutup. Kan kesampaian kita. Tujuan kita nol. Harus zuhud, semuanya tinggalkan semuanya. Kalau Bakola Al-Masani kama qala subhanahu wa ta'ala masalah itu masalah una masalah itu dan dalam itu masalah wa ya maqala ma di shadaqatu ala aqalin nas faftafuga bi annahu yu'ti fi zulm. Allah kata Pak Zuhud, kalau kita berniat sedekah untuk orang-orang yang cerdas, sama saya nadar mau sedekah untuk orang-orang yang cerdas. Fatwa para ahli-ahli fikih, kalau kita nadar seperti itu, kemana kita sedekahkan? Kata ahli fikih, disedekahkan untuk orang-orang yang zuhud. Yang tidak, bukan yang ranking 1, ranking 2. Akalin nas, orang yang paling berakal itu orang ahli zuhud. Kalau kita bernadar sedekah untuk orang-orang yang berakal, berarti sedekahnya ke orang zuhud. Dinal akil mantolakut dunia. Nah sesungguhnya orang yang berakal itu orang yang telah mentalak dunia. Dunia itu ditalak, mau. Dapatul ulama, tolaklah dunia 3 kali dan carilah pasangan selain dunia. Kalau dunia lawannya akhir nggak ada lagi. Dunia akhirat. Berarti selain dunia adalah akhirat. Itulah pasangan ahli akhirat. Pasangan orang-orang yang menuju Allah. Wajah ibuha inna zawzatu siwa la tubali min man ataha. Sesungguhnya dunia bukan pasangan kita. Bukan. Anta tudia mitlah wa tudika ofaha fa idza ataka munah
Wa zuhdu wa khulul qalbi. Zuhud menurut versi yang lain, khulul qalbi, kosongnya hati dari mail. Dalam bahasa Jawa mel doyo, artinya mel itu ingin ila zaid, mari lebih, ingin lebih. Udah keluar dari zuhud. Sekarang kita udah cukup, di sini udah cukup. Kita pingin yang lain, itu udah keluar dari zuhud. Udah dikasih Allah, dikasih. Itu udah keluar dari zuhud. Kalau kau terhajar, ternyata sedikit terhajar. Ini tujuan, dunia. Udah cukup segini aja, udah cukup. Udah cukup segini nih. Kita masih minta pingin yang lain lagi, pingin yang lain lagi, pingin lebih. Padahal kebutuhan kita udah cukup segini. Jangan samakan kebutuhan kita dengan kebutuhan orang lain, jangan. Kadang kita segini udah cukup, orang lain belum tentu cukup. Seperti para ulama yang punya mobil mewah dan lain sebagainya, itu mungkin kebutuhannya seperti itu. Jangan dianggap orang yang punya mobil mewah itu tidak zuhud. Kadang zuhudnya ya seperti itu karena dibutuhkan. Karena emang itu butuh. Untuk menegur para pejabat, butuh untuk mentakaburi orang-orang yang kaya dan takabur. Seperti itu. Bukan berarti seorang ulama harus pakai sendal takiak dan pakai pakaian cupang camping dengan motor yang bobrok dan lain sebagainya. Bukan seperti itu. Zuhud itu tidak ada di hati. Karena dibutuhkan mobil mewah, nggak masalah, beli mobil mewah. Untuk apa? Untuk dakwah, untuk mendakwai para pejabat, untuk mentakaburi orang-orang kaya yang takabur. Wa filahu minatiqoh fi makhluqin, dan kosong-kosongi wong saking kemajuan kalau makhluk. Ya betul itu. Kalau kita di hati kita masih ada makhluk, masih belum kosong, itu berarti belum zuhud. Zuhud itu mengosongkan hati. Hati kita kosong dari makhluk, kita nggak tergantung kepada siapapun. Tergantungan kita hanya ke Allah. Allahumma shlih dhamairana wa nazzih anit ta'alluqi bi ghairika awakhirana. Ya Allah, luruskan hati kita dan bersihkan hati kita dari ketergantungan dengan makhluk-Mu ya Allah. Bersihkan supaya kita tidak tergantung siapapun. Kalaupun kita kaya, kita tidak tergantung kekayaan kita. Ditakdirkan oleh Allah kita jadi pejabat, kita ditakdirkan oleh Allah kita jadi orang kaya, tapi tetap hati kita tergantung ke Allah. Itulah sesungguhnya zuhud. Wa kana riyad wasi'ah bimalin halalin fa yatadhakkaru bi qalbi annahu bil bilkulillah wa nutala wa tulmal indahu ala tariqil ariyah khalisah yahudullahu bihu matasya'a wa tadhakara natasarrufu fi itri syar'i arzufu bikala khalisah. Lamun anak betangan ibu jembar kalma halal, orang zuhud
kalau dikasih oleh Allah mal yang halal yang banyak, maka hatinya ingat bahwa mal ini milik Allah, bukan milik kita. Allah hanya menempatkan mal ini dengan cara minjam. Ini mal harta kita yang banyak ini pinjaman dari Allah. Allah akan mengambil kapan saja, silahkan. Apapun silahkan Allah ambil, karena ini pinjaman. Orang zuhud selalu ingat kalau menjalankan hartanya itu syar'i, selalu yang itu harus dengan menjalankan hartanya dengan jalan-jalan syariat yang sesuai dengan syariat, bukan untuk hura-hura, untuk sedekah, untuk ibadah. Tasarrufal kalah seperti halnya orang yang diwakili menjalankan apa sesuai yang diwakilkan. Wal murad ayakuna wathiqan billah wa bima indallah akthar mimma fi yadayhi. Lalu tekan karena itu yang ada wong ikut kumandalkan Allah dan karena bangsa di Allah ikut lebih akeh dibanding barang yang dalam tangan semua. Jadi kesimpulannya orang sudma percaya, yakin dalam hatinya apa yang ada di tangannya ini sangat sedikit sekali, yang di tangan Allah lah yang lebih banyak. Bahwa terlalu hajat min halalin dunia fawajibun. Anapun utai ngeprih kira-kira hajat saking halal dunia, maka itu wajib mencari kadar hajat, kadar kebutuhan dari dunia yang halal, itu punya wajib. Bukan berarti orang zuhud itu diam di rumah, saya tidur aja lah, tidur aja saya berzuhud, gak usah cari, gak usah kerja, gak usah dagang dan sebagainya. Itu bukan zuhud namanya. Mencari halal itu hukumnya wajib. Wajib tolabul halal faridotun ba'dal faridun. Mencari halal itu hukumnya fardu setelah melaksanakan fardu-fardu yang lain, sholat dan sebagainya. Nah, tinggalkan fardunya sholat. Tolatul halal itu fardu. Walidha qala Rasulullah la khaira illa fi man yuhibbul mal yasillu bihi rahmah wa yubdi bihi amanata wa yastaghni bihi an khalqi rabbi. Dakar dalika Ahmad Suhaib. Agar niki tolatul halal wajib ucap sabda kata Islam orang yang bagusan angin indra bongkar temen diong iman. Ini aja, jangan salah mengartikan. Kalau salah mengartikan hadis ini berbahaya, berseberangan dengan hadis zuhud. La khairu, tiada kebaikan kecuali dengan orang yang mencintai mal. Fi may yuhibbul mal. Kalau diartikan sepotong, hadis ini seakan-akan mendukung orang yang hubbul mal, seakan-akan mendukung orang yang hubbul mal. Padahal hadis ini untuk orang zuhud yang melaksanakan zuhudnya dengan standar syar'i. La khaira, orang kebagusan angin dalam wong kang demen ya wong ing mal yasilu. Teruskan hadisnya.
kan silaturahmi wong biklan mal ing sanak sadar jiwa. Jadi kebaikan itu untuk orang-orang yang rajin mencari duit, rajin mencari dunia, dunianya untuk bersilaturahmi. Dapat silaturahmi lagi kiai, ziarah ke kiai, tengok saudaranya, nanti cari harta lagi, silaturahmi ke Mekah sana, tengok saudara-saudara kita di Mekah. Begitu. Baru bagus itu. Itu namanya tolabul halal aridotu. Wa yudibi amanatahu. Lan tekani siwa mudlasok amanat siwa. Setelah kita mendapatkan harta, kita punya janji, tepati janji-janji kita. Kang Agus, kalau saya mau nanti dapat uang, saya kasih nanti. Kang Agus. Begitu dapat, langsung kasih. Datangi Kang Agus rumahnya. Nih Kang Agus. Jadi mencari harta itu satu untuk silaturahmi dan untuk menepati janji. Ini kunci kita kalau mau kaya. Kunci kita kalau mau kaya begini. Silaturahim, tepati janji. Wa yastaqibi an khalqi rabbi. Lan alaf cukup tuwa bi lawan mal saking an khalqi rabbi. Saking makhluk pengerani semua. Satu untuk silaturahmi, kedua untuk menepati janji, dan ketiga supaya kita tidak meminta-minta ke makhluk, hanya meminta ke Allah. Jadi kaya itu satu untuk silaturahim, kedua untuk menepati janji, ketiga supaya kita tidak meminta-minta ke makhluk. Tidak butuh makhluk, butuhnya hanya ke Allah. Ya Allah, saya minta kaya. Kita tidak butuh pada siapapun, ya Allah, hanya butuh kepadamu. Habis lagi hartanya, minta lagi ke Allah. Habis lagi hartanya, minta lagi ke Allah. Terus itulah orang kaya yang zahid. Tidak jadi pengemis. Dia jadi pengemis ke makhluk, pengemisnya ke Allah, selalu mengemis ke Allah. Ya Allah, udah habis ya Allah, kapan saya bisa sedekah lagi? Saya minta lagi ya Allah, kasih lagi ya Allah, sedekah lagi, kasih lagi, silaturahim lagi. Jadi intinya kita orang zuhud tidak dilarang berusaha, tidak dilarang kaya, boleh kaya, jadi zuhud bisa. Umat Islam silakan kaya dengan catatan tadi itu silaturahim, tepati janji, dan tidak supaya tidak meminta ke makhluk. Sesuai dengan hadis Rasulullah, la khaira illa fi ma yuhibbul ma. Tiada kebaikan kecuali untuk orang-orang yang mencintai mal yang dijadikan amal itu untuk bersilaturahim, untuk menepati janji, supaya tidak mengemis ke makhluk. Ya, boleh kayak seperti itu. Itulah jadi orang zuhud. Kalau hadis ini dipotong, bahaya.
Kalau musonif wallahu a'lam bishawab.